berkunjung ke sini sebentar, di sana ngomongnya kita main ke sana, nggak permisi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kali ini kita tidak berada di suatu tempat yang spesial seperti video-video kita kemarin. Hanya saja kita cuman berkunjung di salah satu perumahan yang ditinggali oleh teman-teman kita juga. Nah, kali ini saya juga bersama dengan Den Bagus kita ini apa namanya praktisi ya namanya, praktisi supranatural ya. Nah, jadi kita akan coba apa ya namanya eksplora ataupun ya bertamu lah ya, bertamu apakah apa namanya itu hal-hal yang ada yang tidak dapat kita lihat di sini, bisa berkomunikasi nih ya. Kebetulan di sini Den Bagus bisa mungkin nantinya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di sini ya Den Bagus ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi baru masuk hawanya sudah hangat kelihatan. Begitu ya. Gitu. Saya juga penasaran nih pemirsa ya. Jadi saya penasaran. Iya. Nantinya akan dijelaskan oleh Den Bagus apa saja sih yang ada di sini agar sekiranya nanti teman-teman yang menempati rumah ini juga akan bisa saling menjaga ya, kira-kira seperti itu ya Den Bagus ya. Baik, untuk menyingkat waktu kita coba akan langsung kita ke atas ini ya, di lantai dua ya. Di lantai 2 karena kita ada di lantai 1. Nah, di belakang saya ada tangga naik ke atas ke lantai 2. Nah, kira-kira nanti kita akan di lantai 2 untuk melakukan mediasi lah ya, mediasi dengan teman-teman yang ada di sini. Baik, kita langsung aja. Informasi dari Den Bagus ya. Di atas itu ada energi gitu ya, energi. Jadi saya juga nggak paham ini, cuman Den Bagus yang paham. Jadi energi itu apa sih? Kita langsung ke atas saja. Enggak. Lanjut Den Bagus. Oke, baik pemirsa, kita coba menanyakan beberapa hal yang mungkin sudah dirasakan nih dengan Den Bagus kita ini ya, praktisi kita. Bisa dijelaskan Den Bagus ke pemirsa nih apa yang dirasakan di sebelum kita masuk di ruangan ini. Ruangannya ada di depan saya ini, masuknya kita baru di depan ini pintu. Ya, depan pintu ya. Ya. Nah, biar nggak salah satu pihak aja, kita sama-sama ya. Gimana posisi angin atau rasa dingin di sini? Udaranya gimana? Ya. Menurut pendapatnya Kalau jenengan. saya sih merasa di sini terasa dingin gitu ya. Dingin ya pasti ya. Kita bandingin nanti ya, dingin ya. Terasa dingin. Dingin. Ya. Ada bau-bauan aneh nggak? Mungkin teman-teman yang di belakang yang bawa alat kamera mungkin bau-bauan atau apa? Mungkin ada? Kemenyan. Baunya ya. Nah, baunya ada lagi. Ada lagi mungkin teman-teman dari kru yang merasakan ada bau. Hawanya gimana? Kru-kru yang di hawanya. belakang. Rasa hawanya gimana? Mas siapa ini? Mas siapa ya? Mas Dandi ya? Mas Dandi. Ah iya. Dandi deh. Mas Dandi Gimana? Baunya ya kayak hangat-hangat bau menyan. bau menyan ya? Udaranya gimana? Udaranya. Udaranya lama kelamaan menghangat. Menghangat ya? Menghangat. Oke, jadi dingin menghangat ya dari sini ya? Siap. Nah kita sama-sama nanti. Oke, dingin menghangat. Sebentar mungkin itu dulu sambil kita masuk ke dalam ya. Ya, Oke, kalau gitu langsung ke dalam. Ya. langsung ke dalam kita. Nah, sampai sini ya. Nah. Aku ngomong. Rasakan ini dah. Baik pemirsa, nah, jadi di sini ini rumah ini ternyata menurut informasi dari teman-teman yang tinggal di sini cukup lama kosong gitu ya, cukup lama kosongnya. Jadi di sini ditempati untuk apa namanya nih, barang-barang lah, perkakas ada di sini, ada mesin, ada kotak-kotak gitu ya. Jadi cukup nggak terawat sepertinya gitu ya, nggak terawat sekali lah ya. Jadi di sebelah kiri saya itu ada toilet ya, ada toilet dan kelihatannya sangat
tidak pernah dibersihkan gitu, jadi sampai kotornya luar biasa nih ya. Jadi di kiri saya ini ada meja dan jerigen-jerigen dan ember-ember gitu ya, dan di sebelah kanan saya itu juga beberapa banyak barang-barang. Nah kemudian di belakang saya kanan ya itu ada kamar ya, kamar seperti kamar ya, tapi terkunci gitu ya, sepertinya kosong ya, lama kosong sepertinya ya. Jadi kita akan coba menanyakan dengan Den Bagus nantinya ya, apa saja sih sebenarnya yang ada di sini gitu ya. Baik, kita langsung kita menanyakan dengan Den Bagus. Bagaimana Den Bagus, apa yang bisa dijelasin ke pemirsa Den Bagus untuk nyampe sini itu ya. Udah hawa-hawanya tuh kayak mau berkeringat saya tuh, kayak panas, tapi panasnya itu kayak ke badan itu, ke badan gitu. Iya, menekan ya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tuh kalau gini tuh kan di sini dingin, semakin ke dalam badan tuh semakin panas hawanya. Terus tadi di belakang kok rasanya pintu ini aneh gitu ya. Iya. Mungkin katanya teman-teman di sini sih pintu ini sudah lama tertutup, nggak kebuka Ya, gitu ya. benar. Nah, tadi saya coba di belakang ini isinya apa, rasanya gimana gitu. Ya. Nah, waktu saya tadi kesini, kita pamit sama yang di belakang sini, kita mau buat video gitu ya. Baik, di dalamnya ngizinkan kita. Jadi waktu kita pamit di sini tuh banyak di dalamnya sini tuh. Jadi di dalam sini banyak, kalau 10 aja lebih lah. Untuk 10 itu bisa dijelaskan ke pemirsa itu apa saja, maksudnya makhluk apa saja, Iya. bisa dijelasin wujudnya gitu dan bagus. Oke, jadi di sini macam-macam ya. Kalau kita lihat penggolongan makhluk itu kan, kalau kita bicara astral, kita pakai general besar-besar aja ya. Ada versi yang biasa itu maksudnya sejenis pocong, genderuwo, segala macam itu. Ada yang sejenis jin, ya kan? Sejenis jin sama sejenis siluman. Nah biasanya itu powernya mereka itu berdasarkan kelas tadi. Jadi kalau kita lihat ada yang biasa tadi powernya ya medium biasa-biasa gitu ya. Masuk ke jin itu lumayan menengah ke atas, masuk ke siluman sudah ke atas itu. Jadi kalau yang di dalam di belakang pintu ini tuh yang tipe pertama itu banyak banget, hampir 80%. 80% tadi kalau kita bilang di atas 10 ya, 80% itu yang tipe 1 yang pertama tadi. Yang pertama. Terus kalau bangsa jinnya nggak ada, bangsa silumannya ada 6 bangsa siluman. Untuk bentuknya macam-macam di sini, bentuknya macam-macam. Nah kita juga nggak bisa lihat ini di belakang ini tuh ada apa gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita lihat energinya itu, ini banyak positifnya. Banyak positifnya ya. Nah berarti tempatnya itu biasanya nggak begitu kotor kalau banyak positifnya, gitu kan? Mungkin tempat yang ditata rapi biasanya, terus mungkin tempatnya sudah rapi tapi ditinggal, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang di pintu ini tuh agak tinggi energi negatifnya. Nah kemungkinan pertama tempatnya ini lebih kotor dari tempat yang pertama mungkin ya, atau mungkin lebih tidak tertata atau banyak barang-barang khusus yang ada di sini. Nah di sini tuh tadi kalau kita lihat yang level pertama tadi yang sebangsa kayak kuntilanak pocong itu cuma sedikit. Nggak ada nih ya, nggak ada di sini, nggak ada. Di sini itu banyak jinnya sama jin aja, siluman nggak ada. Nah di sini tuh banyak jinnya. Nah entah apa yang menyebabkan di sini full jin, di sini beda-beda. Apa bisa jadi di dalam ini ada something yang kita nggak tahu. Nah, semakin kesini tuh semakin pengap bahwa ini mau keringetan ini. Gitu ya. Ya ada seperti itu gitu. Energinya luar biasa ya. Energinya itu ya. nyorotnya ya. Jadi kalau kita bandingkan energinya itu, misalnya ini tangan ini ya. Kalau misalnya energinya kuatnya ke sini ya, dorong ke sini, bandingannya itu. Nah, jadi ini posisi di sini. Yang ini ketarik segini. Nanti ada gap tinggian energinya tinggian ini, yang di sini. Di pintu ini, pintu ini. Nanti siapa tahu kapan-kapan buka pintu ini bisa lihat di dalamnya ini apa gitu ya. Barang-barang itu ya. Barang mungkin ya, situ ya. Namun Gimana? ini Dan Bagus bisa menjelaskan atau memberikan informasi bahwa apakah makhluk-makhluk astral yang ada di dua pintu ini apa ya namanya, sering mengganggu gitu di ya terutama di rumah inilah yang meninggal di tempat ini ataupun di sebelah rumah inilah, tetangga gitu, bisa dijelasin. Oke. Jadi saya sebentar tadi mencoba komunikasi mereka.
Nah karena kita komunikasi dari hati, mungkin saya terjemahkan ke dalam lisan itu aja ya. Tadi kita bicara sebenarnya itu mereka itu welcome aja dengan siapapun yang tinggal di rumah ini. Nah asalkan nggak bikin keributan. Nah jadi mereka ini suka tempat yang sunyi, yang tenang gitu. Nah mungkin teman-teman di sini kan memang bukan tipe-tipe orang yang ribut yang di bawah ini ya. Nah nanti siapa tahu ada teman-temannya yang ribut atau ada tamu kita yang ribut, dikasih tahu aja jangan seperti itu. Dan nanti siapa tahu ditegur oleh beliau-beliau ini gitu. Jadi mereka suka ketenangan memang karena sini. Dan mereka pun nggak mau mengganggu gitu. Kalau nggak dimulai. Jadi mungkin teman-teman kan mungkin jarang ada gangguan kan memang kan. Nah karena memang friendly lah, kalau kita bilang friendly beliau-beliau yang ada di belakang pintu ini gitu. Seperti itu ya. Seperti ini ya di pintu ini. Baik, kita akan coba pindah atau bergeser ke agak ke depan lagi dan bagus. Mungkin coba bisa kamera bisa agak maju lagi. Kita akan di sini masih ada satu ruangan pemirsa yang apa namanya barangnya banyak banget ini di sini ya. Jadi barang-barangnya banyak banget di sini. Ya, sampai hawanya pengap juga nih. Ya. Memang kalau kita lihat sepintas memang hawanya itu pengap gitu ya. Cuma ini kalau kita lihat pengapnya pengap biasa, beda sama ya. Di tengah tadi kan pengap tapi kayak menusuk badan gitu ya. Di sini itu nggak ada sama sekali, di sini kosong. Walaupun yang positif negatif nggak ada sama sekali. Kemudian mereka memang lebih suka masuk ke dalam. Oh nggak bisa mereka nggak mau ke situ karena memang situ tempatnya tadi khusus. Saya kira yang di sini pindah ke sana. Ternyata memang kayak markasnya sendiri-sendiri gitu. Sendiri-sendiri. Iya. Jadi kalau mau ke sana harus izin dulu sama yang punya tempat sana gitu kan. Dan di sini nggak ada sama sekali di sini. Jadi cuma tumpukan yang seperti ini aja. Dan untuk ke toiletnya tadi kamar mandi. Ya, tadi saya juga sempat ngomong tapi belum ke sana. Kita coba ke kamar mandi sebelum kita turun ke lantai 1 lagi pemirsa ya. Oke, kita coba bergeser nih karena barangnya banyak banget ini di sini ya. Jadi saya coba memindahkan dulu ini ya. Oke, bisa ke ini. Ini bisa lanjut dulu. bisa. Ya. Kamar mandinya ini pemirsa ukurannya sekitar 2 meter. Cuman dia agak serong sih, jadi nggak lebar, panjangnya nggak bisa saya jelasin karena agak serong tempatnya. Tapi lumayan bagus sebenarnya ini, cuman kotornya luar biasa karena nggak pernah dipakai setelah beberapa tahun belakangan ini gitu. Ada informasi apa ini yang mau disampaikan dari bagus? Ya, waktu masuk pertama sini kayak ada sedikit auranya di mana gitu ya, lihat ya. Saya coba lihat rasakan tadi di sekitar sini sih nggak ada, bawah sini nggak ada. Nah pas saya menuju ke arah sekitaran sini kan, auranya terasa di sini di atas ini. Nah, jadi pojok atas itu, nah astral yang ada di dalam sini cuma satu ternyata. Cuma satu itu sebangsa kayak genderuwo gitu ya. Nah auranya aura genderuwo di sini. Nah tapi secara sifat beliau ini nggak mengganggu gitu. Beliaunya cuma menumpang tinggal di sini. Tinggal di sini. Dan itu pun nggak, kalau beliau tadi kan 4 tahunan ya di sana ya. Ya. Kalau kata beliau tadi nggak sampai 4 tahun, cuma 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi duluan yang sana ya. Duluan yang sana, baru beliau masuk ke sini gitu. Masuk ke sini. Nah aslinya juga beliau itu nggak suka yang kotor tempatnya gitu. Ya, jadi dan karena beliau ini suka hawanya di area sini yang mungkin agak dingin karena porselen kan ini kan. Nah ini tinggal di sini si beliaunya ini gitu. Sini nggak begitu banyak juga, satu aja beliau aja di sini. Berarti coba kita bisa bergeser dulu karena di sini tempatnya agak sempit sih. Kita coba bergeser dulu biar kita akan mereview nih beberapa informasi yang sudah digali nih oleh Dan Bagus. Iya. Jadi secara umum lah ya, secara keseluruhan sebenarnya rumah ini sangat bisa dikatakan baik lah ya, Dan Bagus ya. Jadi
penghuni di sini, buat teman-teman ya, teman-teman yang ada di belakang layar, harapannya bisa menjaga lah ya, menjaga kebersihan di rumah ini gitu ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ini makhluk astral yang ada di sini dan bagus, untuk misalkan nih teman-teman mau membersihkan ruangan lantai atas ini ya, harapannya tidak ada gangguan gitu. Mungkin ya, siapa tahu teman-teman ini ada waktu senggang, mungkin bisa menata-nata ruangan ini kan agar lebih bersih kan, harapannya ya teman-teman tidak diganggu lah gitu ya, seperti itu. Oh ya, oke. Tadi waktu jenengan tadi bicara sebentar, saya coba langsung komunikasi ya, connect ke yang di sini sama yang ke dua pintu ini gitu. Yang pertama, pesan dari yang di sini itu harapannya memang dibersihkan, dirapikan gitu. Jadi jangan khawatir akan diganggu. Bahkan beliaunya itu bilang kalau bisa dibersihkan, minimal ditata-tata yang rapi gitu. Nah cuma pesan dari yang di belakang pintu ini, kalau bisa dibiarkan tertutup aja gitu. Karena ini mereka sudah lama di sini gitu kan. Kalau bisa, kalau nggak ditinggali, biarin ditutup aja, mereka biar tenang di sini gitu. Dan kalau bisa nggak ribut-ribut di sini, bersihkan biasa, main-main biasa, jangan sampai ada keributan. Info beliau sih itu. Jadi secara umum sih aman aja di sini. Aman aja. Orangnya juga di dalamnya sini juga friendly gitu ya. Nggak mengganggu, sama-sama beda dunia tapi saling menghormati gitu. Ya, pemirsa, sekarang kita berada di lantai bawah ya, yang ditinggali oleh teman-teman kita di sini. Ya, di sini ada tempat tidur. Nah, di sini di belakang saya ada kamar mandi. Ya, yang ada kamar mandi ini kita akan coba menggali nih informasi dari Den Bagus apa saja yang akan disampaikan nanti di kamar mandi ini. Ya, mari kita kamera bisa mendekat. Ini ruangannya nggak dipakai memang ya? Nah, di sini memang nggak dipakai Den Bagus. Jadi karena banyak ruangan ya di sini, rumahnya cukup besar. Jadi teman-teman cukup saja dia untuk tidur di bagian depan rumah ini saja sih sebenarnya. Nah, di sini nih ramah kosong, dan di belakang ini rak ini ada kamar mandi kecil. Kita akan coba menggali ya apa yang mau disampaikan oleh Den Bagus nantinya. Oke. Nah, waktu saya berdiri di sini tadi, langsung bagian sini ke bawah ini dingin, suhunya sama seperti di luar tadi. Sebagian ini ke atas tuh agak hangat. Nah, coba rasakan di sini. Kita nggak antara kepala ke sini tuh kayak, atau tangan gini kan, nanti ada beda hawa gitu. Atas sini tangannya. Iya. Ini sebelah kiri saya ini tiba-tiba juga kayak merinding gitu ya pemirsa ya. Waktu saya pindah ke sini ya ada rasa merinding gitu ya. Ya, itu informasi yang sangat akurat dari Den Bagus. Jadi kita coba. Jadi tadi saya permisi, pertama tadi di luar pintu kan ada makhluknya nggak, astralnya nggak di sini, nggak ada jawaban ya. Tapi waktu saya buka pintu, masuk, langsung hawanya beda. Pertama hawanya beda, di mana bedanya? Langsung coba kita cek. Ternyata yang pertama satu di daerah atas ini, yang satunya di belakang pintu ini, satunya di belakang pintu. Nah, sini. Ini sama, hampir mirip seperti yang di atas tadi, berbulu besar. Tinggi banget sih. Jadi hampir apa namanya? Lantai 2 Mas ya. Apa tingginya itu hampir kayak mentok ke sini, mentok ke atas ini loh. Berapa meter? 3 meter kali ya. Tapi makhluk yang ada di sini nggak mengganggu ya, Den Bagus ya? Enggak, iya. Di sini enggak juga. Intinya itu mereka itu kalem, slow, dan mereka itu nggak suka keributan di sini. Keributan baik aja. Walaupun secara energi negatif sih ya. Nah, kalau kita bincang-bincang sedikit, ada beda antara energi negatif ya kan sama sifat astral gitu. Jadi misalnya nih sesepuh kita di sebelah ini ya. Nah, ini misalnya saya bilang energinya negatif. Energi negatif itu akan membawa efek ke badan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di suatu tempat yang ada negatifnya, efek ke kita punya dohir kita ada. Contohnya misalnya jadi emosian gitu kan, terus kadang kepala sering berat, kepala sering nyut-nyutan, tiba-tiba tidur susah. Nah, ada efek ke badan kita. Itu efek dari energi negatif. Tapi beda dengan sifat, ya kan? Namanya beliau kan ada kadang si A sifatnya baik, si A sifatnya jelek gitu.
Nah, semua energi itu punya sifat. Jadi bukan selalu yang negatif itu sifatnya jelek, bukan selalu. Cuma yang negatif akan mengimbas ke badan kita pasti. Pasti ya. Pasti. Jadi misalnya ketemu, oh ini auranya positif itu, tapi sifatnya jelek. Nah, nanti bisa jadi kita nggak permisi apa ditempelin segala bisa jadi gitu kan. Karena sifatnya beda. Memang secara aura bagus, kita merasa wah seger udaranya enak gitu, tapi secara sifat beda. Nah itu beda antara sifat sama itu tadi energi yang dihasilkan oleh mereka ya. Jadi satu tadi ada di sini di atas dan satunya juga di atas. Nah kok suka bagian atas sih? Oh karena tadi kan di atas kan energinya besar tuh. Ya. Nah mereka suka mendekati energi yang besar di atas tadi. Di lantai atas, jadi mereka lebih memilih tempat-tempat karena ini ada kayak perancahnya bagian atas. Jadi lebih memilih di sini dulu. Nah mungkin bagi teman-teman mungkin yang normal aja juga bisa. Jadi tangannya atas sini aja, bakal terasa tangan itu. Sini tuh hangat, sini dingin. Nah, beda auranya. Kalau mencoba, jadi orang biasa pun bisa merasakan kalau beda. Untuk kamar mandi yang di belakang ini gimana? Ada bisa disampaikan informasi apa yang bisa kelihatan sendiri. Mungkin kamera agak ke sini aja supaya bisa menangkap. Jadi ini kamar mandinya kecil sekali ya. Jadi beda dengan yang di atas tadi. Kalau ini benar-benar kecil nih pemirsa ya. Jadi ya kurang lebih kelihatan ya, yang di atas kurang lebih sama yang di atas ya. Oke, jadi di sini, nah ini memang banyak di sini. Kalau boleh kita kuantitatifkan itu ya, ada kurang lebih 10 lah. 10 juga. Kurang lebih 10. Dan posisinya itu macam-macam. Ada di atas, pertama ya di bagian atas, sana 1. Terus pojokannya 2. Di bagian pojokan situ suka pojok. Ya. Oh kebanyakan di atas, jadi bagian sana kalau kita bicara titik ya, 1 titik, 2 ujung. Sedangkan itu di bagian bawah sini nggak ada sama sekali, nggak mau di bawah. Ya. Iya, atas sama sini. Sama, mereka hampir sama juga, mereka juga nggak mengganggu sih aslinya. Nah, sama juga mereka itu suka yang tenang, suka area yang bersih gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman lagi senggang mau bersih-bersih ruangan, malah mereka itu welcome. Lebih bagus lagi. Nah, lebih bagus lagi. Nah, sini agak nggak begitu kuat, energinya kerasa di sini anunya, panas-panas hangat-hangatnya. Nah, ini kebetulan ada teman kita yang tinggal di rumah ini itu ya. Nah, tadi kita bisa bincang-bincang sama kakek gitu kan, gimana kalau kita tanya narasumbernya langsung gitu, supaya nggak satu pihak, supaya narasumbernya nanti juga ngobrol di rumah ini itu pernah merasakan apa. Kita tanya ruangan ini dulu mungkin ya, ruangan ini dulu ya. Nah, kalau masnya siapa namanya? Ahmad Zainal. Nah, Ahmad Zainal panggilannya? Ahmad Zainal Dakin Jamil, panggilannya Jamil. Jamil. Kang Jamil kan? Kang Jamil ini dengan Kang Jamil kan udah lama tinggal di sini ya? Iya. Udah ngerti lah daerah sini gitu. Terus waktu pernah merasakan apa? Waktu masuk ruangan sini atau mungkin waktu lagi duduk di sini di ruangan ini pernah merasakan apa? Kalau saya dulu awal masuk sini kan kita bersih-bersih. Memang hawanya tuh beda sama yang di luar. Di luar tuh lebih dingin. Kalau di sini tuh lebih hangat memang. Karena ya memang ada sesuatu memang di sini. Kok tahu ada sesuatu ini? Saya tahu. Saya dulu pernah pas udah pada tidur kan, saya tidur di belakang sini, depannya sini. Oh di sini ya? Di ruangan ini. Ini pintu ini ada yang gedor. Lingkup dari sini ya? dalam. Iya. Tapi pelan. Berapa kali? Maksudnya seperti apa? Gedornya tak gitu? Iya. Kayak permisi gitu ya? 2 kali. Itu kira-kira kejadiannya pukul berapa itu? Malam atau jam 2? Jam 2-an ya. Pada saat itu Kang Jamil ini lagi apa waktu itu?
Saya atau terbangun pas tidur gitu? Enggak, itu pas saya off. Jadi Pas saya saya main off, HP jadi biasanya. begadang ya? Iya, begadang main HP. Jadi waktu begadang ternyata ada yang ngetok pintu ya, tak gitu ya? Ya, saya kira suara kucing atau apa kan, saya enggak itu. Biarin aja cuek. Iya, cuek, saya cuek memang. Terus yang dilakukan Kang Jamil apa itu? Waktu itu sempat langsung Cuma- siapa itu atau bertanya-tanya atau bagaimana? Nyari, Mencari, sempat Iya. mencari mendekati pintu. tapi enggak sampai ke sini sih, nyari ke depan sama ke samping situ. Oh gitu. Tapi terdengarnya Terdengarnya di, cuma sampai situ, depan situ. terdengarnya di pintu ini. Iya, dari Jelas belakang ya. Dari belakang. Dari belakang pintu ini maksudnya ya. Dari sisi ruangan sebelah kita ini sekarang kan. Iya. Gitu. Iya. Kemudian kok langsung nyarinya ke sana nggak ke arah pintu ini, nggak buka gitu atau gimana? Awalnya ke samping situ. Soalnya kan ya yang kelihatannya gelap kan di situ. Jadi aku lihatnya yang di gelap-gelap dulu. Iya. Sekalian kan kalau misal memang benar kucing, kalau di sana kan pasti kelihatan ada kucingnya gitu. Langsung ke poinnya. Jadi ya informasi yang disampaikan dari Bagus tuh ya tepat sekali sih ya. Tadi kan di sebelah kanan saya ini ada pintu dan makhluk astral yang ada di sini makhluknya tinggi besar gitu kan. Ya kemungkinan beliau lah yang mengetok pintu itu ya mungkin maksudnya untuk berkenalan ya atau menyapa lah kan, karena pada saat itu Kang Jamil nih baru nyampe, baru awal di sini gitu, baru begitu datang ke sini malamnya tuh lagi pas lagi begadang ternyata ada yang langsung kenalan. Jadi seperti itulah pemirsa. Jadi informasi ini bisa dikatakan akurat sekali gitu kan pemirsa. Gitu. Ada lagi Kang Jamil yang mau disampaikan lagi? Kalau dari saya sih udah nggak ada sih. Karena nggak tahu kalau dari teman-teman yang pernah begadang. Ya kurang tahu, kalau dari saya udah kayak gitu aja. Gitu. Kalau yang dari teman-teman nggak tahu juga. Silakan Mas Uni. Coba bisa dijelasin lagi dan Bagus untuk yang tadi itu yang ngetok itu sebenarnya apa sih? Bener kucing atau apa gitu? Iya. Oh iya, itu penasaran. Tadi barusan saya nanya, jenengannya di atas itu yang ngetok bukan? Terus yang di sini, oh ternyata beliau. Oh. Nah, terus katanya, nah beliau ini itu menegur aja gitu kan, menegur. Waktu diketok itu pasti larut malam sudah ya? Oh iya, udah jam 2 Jam 2 pagi. Nah, beliau itu tuh menegur daripada melakukan hal yang enggak istilahnya enggak bermanfaat, lebih baik dibuat ibadah gitu aja ya, kayak salat malam gitu. Iya benar. Nah, saya coba tadi tanya, ternyata penghuni sebelumnya yang di sini itu orangnya itu ibadahnya kuat. Nah, orangnya itu ibadahnya kuat. Jadi yang di sini itu juga ketarik efek positifnya. Nah, beliau-beliau ini suka kalau ada yang ibadah malam atau apa itu suka. Cuma kalau misalnya ada yang jelek-jelek, ada yang nggak ibadah, apalagi sampai melakukan hal yang jelek, pasti silakan dicoba. Bahkan ditegur sama di sini. Iya. Ditegur. Nah, salah satunya mungkin karena tidur malam kan, main HP. Itu satu gitu. Itu masih teguran biasa gitu. Nanti kalau misalnya ada yang error wah itu tegurannya ya lebih enak lagi. Iya. Ya kurang lebih sih gitu. Ini secara enak aja Pak. Enggak terlalu. Enggak istilahnya enggak membahayakan, juga friendly, malah enak kalau sebagai kita sebagai orang yang beribadah kan mengingat nih, jadi aku ditegurnya cepat ibadah apa gitu, malah enak seru. Baik Kang Jamil, mungkin terima kasih nih atas informasinya yang sudah disampaikan oleh tim kami ya, dan juga Dan Bagus ya. Jadi apa yang disampaikan Kang Jamil ini ya sangat sinkron sekali dengan informasi yang disampaikan Dan Bagus gitu kan. Ya harapannya penghuni-penghuni di sini ya bisa saling menjaga dan juga ibadahnya lebih baik daripada begadang gitu kan. Jadi lebih baik melakukan hal-hal yang baik saja sih gitu kan. Entah itu ya ibadah-ibadah kecil gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Baik pemirsa, kali ini kita sudah melakukan kunjungan ke rumah teman kita aja ya. Jadi bukan tempat yang spesial seperti video-video yang sudah ya. Kali ini kita cuman seputaran lingkungan rumah kita saja. Dan ternyata makhluk-makhluk astral yang ada di rumah ini ternyata energinya cukup positif dan luar biasa ya. Jadi niatan-niatan teman-teman yang baik harapannya bisa dilakukan ya, untuk bisa
berdampingan dengan makhluk astral dan penghuni rumah ini ya, pemirsa ya. Untuk episode berikutnya ya, tunggu saja, kita akan mengeksplorasi daerah-daerah yang agak spesial nih pemirsa ya. Kita tunggu nextnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Ini siapa ini? Ini apa ini? Ini pajang deh. Ini penghuni